Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita pada mata kuliah konseling perorangan. Pada kali ini kita akan membahas dua materi atau dua teknik untuk melakukan kegiatan konseling perorangan. Teknik yang pertama yang kita bahas adalah merumuskan tujuan. Nanti yang kedua kita akan membahas tentang pemberian contoh ya. Nah, apa itu merumuskan tujuan? Kita akan lihat merumuskan tujuan ini adalah teknik awal intervensi. Intervensi itu ada di tahap berapa? Masih ingat ya semuanya? Intervensi itu sudah masuk ke tahap yang keempat gitu ya. Nah, ini adalah mendorong klien untuk memikirkan beberapa kemungkinan cara bertindak atau bertingkah laku. Jadi klien di tahap ini sudah mulai memikirkan apa yang akan dia lakukan atau apa yang akan dia perbuat terhadap masalah yang sedang dialaminya. Tugas utama konselor membantu merubah tingkah laku klien adalah dengan berusaha agar klien mampu menemukan tujuan secara lebih jelas dan khusus gitu. Jadi masalah yang tadi banyak, kemudian sudah difikirkan, sudah mulai mau diintervensi, si konselor membantu untuk merumuskan tujuan-tujuan yang akan dicapai gitu ya. Tujuan tersebut harus normatif. Jadi gini, jangan sampai tujuan yang kita rumuskan itu sifatnya negatif gitu ya, atau tidak normatif. Misal si klien ini masalahnya adalah bertengkar dengan teman, kemudian merumuskan tujuan, maka tujuannya kan tentu yang normatifnya adalah dia berbaikan kembali dengan temannya. Tapi mungkin tujuan yang tidak normatif misalnya menyerang balik apa yang sudah dilakukan oleh si temannya. Nah, itu tidak normatif, maka tidak boleh. Kemudian tujuan ini harus dirumuskan dengan pernyataan yang jelas. Ya, kembali bahwa dalam konseling itu perlu ada pernyataan-pernyataan yang jelas dan kalimat-kalimat yang unsurnya positif. Jadi kita sangat menghindari kalimat-kalimat yang unsurnya negatif ya. Jadi memang dicari kata-kata yang positif. Syarat dalam merumuskan tujuan, yang pertama adalah menyangkut diri klien sendiri sebagai subjek akhir, karena klien yang akan melakukan. Nah, jangan sampai dalam merumuskan tujuan subjeknya itu bukan si klien. Misalnya tadi ya, contohnya adalah klien kita masalahnya adalah bertengkar dengan teman sekamar, kemudian yang akan dirubah itu adalah teman sekamarnya. Nah, itu nggak bisa. Yang akan dirubah adalah si klien gitu ya. Ingat bahwa kalau masalah-masalah seperti ini jangan sampai terjadi fokus pembicaraan adalah orang ketiga. Ini ada di modul ya, sudah kita bahas bahwa fokus pembicaraan dalam konseling bukan orang ketiga, tapi apa sih dampaknya pada si klien. Misalnya ketika ada teman sekamarnya yang tidak disukai, bertindak yang menurut dia negatif, yang dibahas bukan negatifnya temannya, tapi apa dampak negatif teman itu ke dia gitu ya. Jadi yang perlu dirubah adalah dia gitu, bagaimana menyikapi si temannya tadi gitu. Jadi kembali, nggak mungkin yang kita ubah adalah temannya tadi, sementara klien kita adalah dia gitu ya. Kemudian kalimat, tujuan, dan isinya harus positif gitu, tidak ambisius, sesuai dengan kemampuan klien. Dalam merumuskan tujuan, misalnya itu terkait dengan cita-cita atau pemilihan jurusan atau pekerjaan yang akan digeluti, harus sesuai dengan kemampuan klien. Jadi mengukur, konselor harus bisa membantu mengukur, kalau dia pilih A, kira-kira sanggup gak sih klien kita gitu ya. Jadi nggak boleh ambisius gitu, kemudian harus khusus dan jelas. Nah, merumuskan tujuan ini tadi seperti sudah dikatakan berada pada tahap intervensi atau tahap pembinaan. Udah tahap yang keempat ini gitu ya. Setelah klien menyampaikan gambaran permasalahan secara jelas pada konselor. Jadi sudah dilewati tahap 1, tahap 2, tahap 3 penafsiran sudah,
maka sudah masuklah kita kepada tahap pembinaan. Nah, apa yang harus diperhatikan dalam merumuskan tujuan? Yang pertama, merumuskan tujuan sebaiknya klien. Jadi kita hanya mengarahkan, bukan kita yang merumuskan. Jadi tujuannya adalah apa gitu ya, kamu harus meminta maaf kepada temanmu. Nah, itu yang merumuskan tujuan itu adalah si konselor, tapi si kliennya harusnya yang mengungkapkan itu, bahwa tujuan saya adalah saya berbaikan lagi dengan teman saya gitu ya. Tujuan saya adalah saya meminta maaf kepada keluarga saya gitu. Jadi memang harus klien yang merumuskan tujuan. Yang kedua, apabila tidak jelas maka perlu dibimbing. Nah, tadi kalau kan tadi maunya tujuan itu jelas gitu ya. Kalau tidak, maka itulah di sana si konselor bertindak. Dia perlu membantu merumuskan tujuan. Merumuskan tujuan sebelum klien mengambil keputusan, bukan menunggu diminta klien tetapi atas inisiatif konselor. Jadi pertanyaan-pertanyaan konselor itu mengarah kepada bagaimana si konselor si klien mengambil keputusan gitu. Jadi ingat ya, konselor harus peka, dia harus tahu, oh ini sudah sampai di sini berarti sudah ceritanya sudah jelas, maka sudah bisa masuk ke tahap 4. Jadi konselor memang harus bisa memutuskan ini sudah masuk kemana gitu ya. Itulah merumuskan tujuan ya. Jadi penting dalam konseling kita perlu merumuskan tujuan. Buat apa? Sehingga nanti kalau ada kontrak antara klien dan konselor jelas gitu. Makanya merumuskan tujuan menjadi satu hal yang sangat penting dalam tahap 4 ya. Kemudian ada yang kedua, itu namanya pemberian contoh. Minggu sebelumnya kita sudah masuk kepada pemberian contoh pribadi. Nah, sekarang ada pemberian contoh saja ya. Jadi bukan pemberian contoh pribadi. Pemberian contoh ini adalah teknik khusus, jadi udah nggak teknik umum lagi ya. Jadi tidak diberikan pada semua klien, tapi hanya pada klien-klien tertentu. Teknik yang dilakukan konselor untuk mencontohkan pola tingkah laku yang tepat dalam kondisi atau situasi tertentu. Jadi ini yang akan dirubah adalah tingkah laku ya. Bisa jadi kan, dan memang kebanyakan dari masalah yang terjadi pada individu itu karena tingkah laku. Sehingga tingkah laku yang tidak tepat itu perlu kita lakukan perubahan. Nah, gitu. Pemberian pola perilaku tertentu yang baik untuk klien yang tidak mengetahui cara berlaku pada situasi tertentu ya. Banyak sekali gitu ya. Ada tingkah laku yang bermasalah. Misalnya yang paling dekat sama kita adalah bagaimana bertingkah laku terhadap antara dosen dan mahasiswa gitu ya, antara sesama teman mungkin gitu ya, antara pembimbing dan anak bimbingannya gitu. Itu semua adalah pola perilaku yang kadang-kadang mungkin tidak sesuai sehingga menimbulkan masalah. Jadi pemberian contoh ini akan mengatasi masalah-masalah seperti itu gitu. Jadi masalah-masalah tingkah laku bisa diselesaikan dengan teknik pemberian contoh. Apa tujuan dari pemberian contoh? Yang pertama, membantu klien meningkatkan kemampuan dalam menampilkan perilaku yang diharapkan dalam situasi tertentu. Nah, jadi kita membantu klien kita untuk meningkatkan kemampuannya dalam suatu perilaku tertentu. Gitu ya. Misalnya di sini kita contohkan membuat surat lamaran pekerjaan, atau mungkin contoh masalahnya wawancara kerja yang selalu ditolak gitu ya. Jadi kita akan melihat apa kesalahan yang dilakukan oleh klien kita sehingga berkali-kali setiap dia melamar kerja itu ditolak gitu ya, atau berkali-kali setiap dia membuat surat lamaran kok surat lamarannya gagal terus gitu ya. Jadi sampai ke sana gitu ya. Nah, apa syarat-syarat pemberian contoh? Yang pertama, adanya tingkah laku klien yang perlu diubah. Jadi ada tingkah lakunya yang perlu diubah. Misalnya dari hasil konseling kita diketahui bahwa ternyata cara si klien menghubungi dosen itu tidak tepat, sehingga dia tidak selalu ditolak oleh dosen pembimbingnya. Nah, gitu. Berarti mungkin ada yang perlu diubah gitu ya. Dan konselor harus tahu langkah-langkah yang akan dilakukan oleh klien. Jadi ini kunci
bagian sini ya, konselor harus tahu langkah-langkah yang akan dilakukan klien. Kembali pada catatan kita di awal-awal bahwa konselor itu harus punya WPKNS, wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang baik gitu ya, yang luas, yang bagus. Kalau tidak, bagaimana dia bisa merubah tingkah laku klien sementara dirinya sendiri itu belum mampu untuk menunjukkan sesuatu yang baik gitu. Jadi Anda sebagai mahasiswa bimbingan konseling yang akan menjadi konselor, Anda dulu harus baik gitu ya. Anda dulu harus memiliki tingkah laku yang benar. Kalau enggak, bagaimana Anda bisa merubah tingkah laku klien menjadi lebih baik? Kalau misalnya nih kliennya tadi masalahnya nggak bisa menghubungi dosen pembimbing dengan benar, Anda sendiri dulu ketika kuliah tidak benar, bagaimana Anda mengubahnya? Makanya dari sekarang sebagai calon konselor Anda harus sudah bisa merubah diri Anda gitu ya. Oke, kita langsung ke langkah-langkah pemberian contoh gitu ya. Yang pertama, suruh klien menunjukkan bagaimana dia biasanya bertindak atau berbuat. Nah, suruh. Kalau Anda menghubungi dosen pembimbing Anda selama ini, gimana caranya? Nah, mungkin dia akan kasih tahu, saya akan WA Bu, saya akan WA begini gitu ya. Analisis tindakan tersebut yang kurang efektif. Misalnya dari WA-nya, Anda minta izin kepada klien untuk menunjukkan gitu isi WA yang dia kirimkan kepada dosennya. Kemudian tunjukkan cara-cara bertindak atau berbuat yang lebih efektif oleh konselor. Jadi perlihatkan bahwa ini tidak tepat, misalnya dari segi waktu, dari segi menyapanya gitu. Kemudian pisahkan bagian-bagian tersebut untuk diamati, didiskusikan, dan dipraktekkan. Jadi diulangi lagi, ulangi beberapa kali, terutama bagian-bagian yang sulit pada klien, baik itu dalam cara berbicara. Mungkin dalam segi berbicara, kalau ketemu dosen pembimbingnya dia langsung, Bu, saya mau bimbingan gitu, mungkin diulangi, lakukan itu terus menerus. Jadi berulang-ulang sampai klien mantap. Oke, jadi sampai klien mantap. Nah, kita akan lihat perbedaan dari contoh pribadi dan pemberian contoh. Nah, ini berbeda ya. Yang pertama adalah pemberian contoh, yang kedua adalah contoh pribadi. Pemberian contoh itu mencontohkan perilaku yang tepat untuk mengubah tingkah laku klien yang kurang tepat. Jadi pemberian contoh ini mengubah perilaku. Kalau contoh pribadi mencontohkan sesuatu yang terjadi pada konselor atau pada orang lain. Kalau pemberian contoh, ada pola tingkah laku yang kurang tepat yang perlu diberikan contoh tingkah laku yang tepat. Nah, kalau pemberian contoh pribadi tidak menyangkut tingkah laku, ini nggak mesti tingkah laku, bisa jadi pengalaman gitu ya. Kemudian yang ketiga, di sini ada latihan. Ya, tadi latihan dengan tahap-tahapan yang diulang gitu ya. Sementara dalam contoh pribadi tidak ada latihan sama sekali, itu cuma cerita gitu. Diberikan pada tahap intervensi, diberikan pada tahap penafsiran. Jadi contoh pribadi bisa pada tahap 3, sampai pemberian contoh itu sudah pasti dilakukan pada tahap 4 saat semua sudah ditafsirkan dengan benar tanpa perlu ada latihan, maka diberikan di tahap 4 gitu ya. Nah, setelah itu ada yang ketiga, penguatan gitu ya. Penguatan atau kita sebut dengan reinforcement, itu memberikan stimulus untuk memperkuat atau mengulangi perilaku yang diinginkan atau dikehendaki. Kita tahu dalam teori tingkah laku atau behavior ya, di sana ada reinforcement. Guna kita memberikan reinforcement, pasti kita ingin perilaku itu diulangi oleh orang tersebut. Ketika misalnya kita memberikan selamat, misalnya seorang anak didik kita maju, kemudian kita bilang, oh bagus sekali kamu berani tunjuk tangan, kita kan berharap bahwa anak itu akan selalu berani tunjuk tangan gitu ya. Nah, itulah namanya reinforcement. Ternyata dalam konseling juga ada reinforcement gitu ya. Nah, kita akan lihat bagiannya, ada behavior, ada tingkah laku di sini ya. Ada konsekuensi. Nah, konsekuensi itu bisa berbentuk reinforcement atau berbentuk punishment gitu ya. Kemudian akan ada efek mengulangi perilaku, memperkuat perilaku.
kita melakukan reinforcement itu agar dia mengulang perilaku yang baik tadi, dan itu kalau dia sudah lakukan kita ingin itu kuat gitu ya. Nah itu ya gunanya reinforcement. Tapi kalau dalam punishment gitu ya, kenapa kita memberikan konsekuensi berupa punishment tadi, agar itu tidak diulanginya lagi gitu ya, memperlemah perilaku. Misalnya ketika si seseorang melakukan kesalahan kemudian di punishment atau diberikan hukuman, kan kita berharap orang itu tidak mengulangi lagi hal tersebut gitu ya. Nah itu adalah beda antara reinforcement dan punishment. Iya, jadi ini adalah gambaran dari memberikan uh, punishment dan memberikan reinforcement gitu ya. Nah di dalam konseling juga seperti itu, kita perlu memberikan stimulus yang mendukung agar si klien melakukan itu, dan memberikan punishment sebaiknya tidak dilakukan sebenarnya gitu ya, karena kita cenderung untuk menginginkan perilaku yang positif yang terus dilakukan oleh si klien. Saya rasa cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.